itu adalah bukan uang kita gitu. Terus uang siapa? Nggak mungkin uang setan. Saya kira ini terlalu berbelit-belit untuk dipahami masyarakat kan gitu. Tim kuasa hukum EPA juga kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena emas itu juga nggak jelas asal usulnya, tidak ada capnya. Ini perlu saya tegaskan, tidak ada permintaan itu. Tidak ada permintaan, oke? Ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Tetapi kalau kita tarik dalam konteks yang lebih besar, sebenarnya isu utamanya adalah kami mendalilkan, ini dari perspektif pemohon ya, kami mendalilkan penggeledahannya tidak sah. Tidak semua lokasi penggeledahan, tetapi hanya lokasi penggeledahan di rumah Sentul saja. Kenapa di rumah Sentul? Karena rumah tersebut memang sudah ditegaskan itu rumah milik keluarga sejak lama, meskipun Pak FA sejak 2008 sudah tidak tinggal di sana. Bagaimana dengan penggeledahan di lokasi-lokasi lain? Itu tidak diuji dalam pra-peradilan ini karena memang tidak ada alas haknya, tidak ada legal standingnya. Jadi menurut kami proses penggeledahan itu tidak sah. Ada beberapa argumentasi yang penggeledahan termasuk yang kemudian akhirnya menyita soal emas dan uang tadi. Kalau penggeledahannya tidak sah, otomatis penyitaannya juga tidak sah. Tetapi kami juga punya beberapa bukti-bukti yang tadi kami sampaikan, bahwa penyitaannya juga tidak sah. Sehingga kalau ada barang-barang yang disita dari sana, maka concern utama kami adalah barang-barang tersebut kan jadi alat bukti. Alat bukti itu menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam proses hukum ini. Jadi concernnya lebih ke sana. Iya, saya paham. Jadi tidak menyebut secara spesifik soal uang 476 miliar dan emas 74 kg, tapi semua penyitaan itu tidak sah. Seharusnya seperti itu menurut versi dari Jadi Pak isunya Febri. adalah, ini biar clear ya, isunya adalah tentang validitas bukti yang diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Satu isu yang juga penting adalah, ini biar nggak keliru ya, sebenarnya emas itu kan tidak, dan total uang itu tidak ditemukan di satu tempat. Ada tempat lain juga, sebuah kafe begitu di daerah, seingat saya di daerah Cipete atau Kebayoran Jakarta Selatan, dan itu tidak masuk sama sekali dalam objek pra-peradilan. Jadi tidak mungkin dan tidak logis kemudian kalau semuanya itu diminta dikembalikan. Biarkan itu kemudian prosesnya masih berlangsung, tapi saya tanya, jadi emas 74 kg dan uang 476 miliar itu sama sekali bukan punya Bung Febri Adriansyah, ex Jampisus, bukan. Itu sudah dibantah. Pertanyaan saya, ini logika yang kemudian belum dijawab sampai saat ini. Kenapa bisa ada di rumahnya Bung Febri? Ya, wajar-wajar saja kalau publik bertanya seperti itu ya. Ada sejumlah aset ditemukan besar sekali. Iya, jumlahnya besar sekali di sebuah lokasi yang diakui rumah tersebut adalah rumahnya Pak FA. Tetapi ada bagian fakta yang tidak terjelaskan dengan cukup baik mungkin ya, yang mungkin perlu kita pahami. Rumah tersebut itu sudah cukup lama tidak ditinggali. Dalam keterangan yang disampaikan Pak FA di proses pemeriksaan, rumah tersebut sudah tidak ditinggali sejak tahun 2008. Meskipun foto-fotonya masih ada, foto keluarga Febri Adriansyah dan keluarga. Ya, kalau foto kan bisa saja ditinggal di sana. Beberapa dokumen-dokumen mungkin bisa saja ditinggal di sana. 2008 foto keluarga masih ada, tapi secara faktual tidak ditinggalkan di sana, Secara faktual 2008 tersebut Pak FA sudah bertugas
ke salah satu daerah di Sumatera. Itu ada SK-nya, ada penugasannya, sehingga memang karena penugasan ada di luar Jawa dan juga pindah-pindah kan ini jaksa, itu memang nggak mungkin tinggal di sana. Ketika Pak FA kembali ke Jakarta, seingat saya penugasan saat itu adalah di Kejaksaan Tinggi DKI ya, atau di Pitsus, tapi masih dalam posisi bukan Jampitsus, itu tinggalnya sudah tidak di sana. Ada rumah, kalau sekarang kita tahu ada rumah di radio begitu, yang jadi tempat tinggal Pak FA. Jadi sudah sejak lama itu tidak ditinggali, dan tentu ini menjadi kemudian tanggung jawab ya menurut saya, atau beban pembuktian dari penyidik. Silakan saja, kami sangat terbuka, silakan saja penyidik membuktikan. Itu emas kan sudah faktual ditemukan ya. Emas, uang secara faktual sudah ditemukan. Nah berikutnya silakan penyidik membuktikan itu punya siapa. Barulah kemudian kalau sudah bisa dibuktikan itu punya siapa, tugas penyidik ini baru bisa ditanyakan lebih lanjut. Asal usulnya dari mana? Karena kalau kita bicara pencucian uang, asal usulnya harus dari tindak pidana, nggak bisa dari asal usul yang lain. Kalau sudah bisa dibuktikan asal usulnya, barulah diidentifikasi lebih jauh. Pencucian uang ini kan mengubah bentuk, menempatkan atau mentransferkan, barulah dicari lebih jauh. Sebenarnya hasil kejahatan itu berubah menjadi emas atau berubah menjadi falas kapan? Baru kita bisa bicara di sana tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi. Nah, semua itu sampai dengan saat ini menurut kami itu belum jelas, masih abu-abu dan berada di ruang gelap. Ya, cuma saya nanti silakan kalau ada tanggapan. Saya punya rumah tidak ditinggali sekian lama, katakanlah seperti itu, tapi kemudian saya punya berangkas diisi oleh apapun barang yang saya sendiri mungkin nggak tahu dan tidak pernah dicek. Dan barang itu misalnya apakah itu amunisi sedemikian banyak yang pasti menyita perhatian, ataukah emas dan uang sekian banyak. Pertanyaannya, apakah rumah itu dijadikan penitipan secara khusus, tapi kemudian pemilik rumah tidak tahu, atau memang pemilik rumah tahu dititipkan uang dalam berangkas itu ada uang sebegitu banyak dan emas sebegitu banyak? Ada satu fakta lagi. Pertanyaan sederhana. Apakah tahu atau tidak? Sebelum menjawab itu, ada satu fakta yang perlu saya sampaikan. 2008 sudah tidak di sana. Ya. Dan kemudian dalam proses berjalan, ini dari keterangan yang disampaikan di proses pemeriksaan ya, dalam proses berjalan, rumah itu digunakan untuk beberapa kegiatan, bukan oleh Pak FA, tetapi oleh pihak lain. Nah, ketika rumah itu digunakan, pertanyaannya, kalau Pak FA ini dalam posisi yang sangat strategis, misalnya sebagai Jampitsus atau sebagai Direktur Penyidikan atau dalam posisi strategis lain, apakah semua perintilan-perintilan itu kemudian dalam kontrol dan dalam pengetahuan? Artinya tidak tahu, dugaannya seperti itu. Makanya saya ingin jawab pertanyaan tadi bahwa apa yang terjadi di rumah tersebut di luar pengetahuan Pak FA. Saya garis bawah itu ya. Itu yang kemudian disampaikan oleh Pak FA kepada pengacaranya? Itu yang disampaikan dalam proses pemeriksaan. Dan Anda juga disampaikan langsung? Oh, tentu saja. Oke, jadi Pak FA tidak mengetahui ada emas dan uang sebegitu banyak di rumahnya yang merupakan barang orang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan di sini? Ya, Pak Iman, terima kasih. Saya kira ini terlalu berbelit-belit untuk dipahami masyarakat kan gitu. Kalau seumpamanya yang bersangkutan itu mengatakan itu bukan uang daripada FA dan emas itu bukan daripada milik FA. Tapi rumahnya rumah FA? Iya, rumahnya rumah FA. Seharusnya disampaikan aja kepada masyarakat itu adalah uang si ini, kan gitu. Jadi biar penyidik juga gampang. Ini informasi baru ya? Iya. Pak FA tidak mengetahui dititipkan uang dan emas sebegitu banyak di rumahnya? Nah itu tadi, logikanya Bang Aiman, uang sebanyak itu dan emas 74 kilo ya, siapa sih yang mau nanggung resiko apabila hilang? Itu satu, logika sederhananya. Yang kedua, kalau berbicara tadi tim kuasa hukum Pak FA mengatakan bahwasanya penyidik harus mencari asal usul itu, berarti di sini tim kuasa hukum FA juga kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena emas itu juga nggak jelas asal usulnya, tidak ada capnya. Apakah itu emas antam dan lain-lain? Tidak ada. Dan beratnya berapa di situ nggak ada ditulis, kan gitu. Sehingga ini menjadi hal yang menurut saya itu sangat berbelit-belit, ya.
Maka Ada dari yang nggak masuk logika di sini menurut Bung Pitra? ya nggak masuk logika, simpel saya sederhana. Bang Aiman dulu saya tantang. Bang Aiman punya rumah. Iya. Terus saya taruh harta saya di rumah Bang Aiman. Saya nggak tinggal di situ misalnya. Iya. Oke. Apakah Bang Aiman siap untuk bertanggung jawab apabila uang itu hilang? Ya tidak. Kan saya titip di situ. Ya justru itu logikanya sederhana sekali. Gitu loh, sesimpel itu. Jadi kalau seumpamanya dibilang itu adalah bukan uang kita gitu. Terus uang siapa? Nggak mungkin uang setan. Tapi kan nggak tahu ini. Hah? Karena dikasih ke mungkin temannya yang kemudian menitipkan Masa uang orang dan ke rumah emas Bang di situ. Aiman nggak tahu? Itu kan rumah Bang Aiman. Iya. Saya masuk ke rumah Bang Aiman nggak tahu dari 2008 sampai 2026. Tahu, tapi Aneh. isinya nggak tahu. Mungkin nggak? Hah? Tahu. Iya, kalau ini dengar Dia oleh sering main ke sana, mungkin dia didengar sering oleh menginap di sana, tapi nggak tahu dia bawa apa aja dan kemudian disimpan di mana. serapi itu Bang Aiman. Nggak, pertanyaan sederhana saya begini. Artinya si temannya itu tahu dong kunci berangkas. Apakah kemudian dia mengetahui kunci berangkas tanpa izin ke pemilik rumahnya? Pertanyaan itu melupakan satu isu mendasar. Sebenarnya Yang jawabannya? berangkas itu ada sejak kapan? Hmm. Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah berangkas tersebut baru ada setelah orang yang menghuni rumah tersebut itu mulai ada di sana. Jadi mulai berangkasnya juga punya beraktivitas di sana. siapa pengacara Don Rito. Nah, poin saya adalah begini. Ini kan tadi ada banyak pertanyaan dari publik, dari Enggak, pertanyaan artinya Aiman. berangkas itu bukan punya Pak Febri Adriansyah. Pertanyaan saya itu. Saya ingin jelaskan bahwa Bukan, pertanyaan saya sederhana. Apakah itu? saya tidak harus jawab pertanyaan Anda kan? Artinya saya Anda harus, tidak ini saya harus menarik. jelaskan dulu. Ini menarik. Bang Aiman, Ini saya jawab menarik. ya. Saya harus jelaskan. Saya jawab. dulu. Oke, baik, Salah foto. baik. Isinya mungkin tidak mengetahui, tapi kalau dia bisa Ya. menaruh berangkas dan berangkas itu milik Pak Febri Adriansyah, maka dia harus punya kuncinya atau nomornya. Nah, saya tanya, berangkasnya itu apakah diberikan oleh nomor dan kuncinya, nomor atau kuncinya diberikan oleh Pak VFA ke Don Rito. Ya. Lalu Bung Febri menyatakan bahwa apakah berangkas itu sudah ada sebelumnya atau dibawa oleh Don Rito, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini Pertanyaan lalu saya tanya lagi lebih dalam lagi, apakah berangkas itu dimiliki oleh Don Rito yang kemudian dibawa ujuk-ujuk ke sana tanpa diketahui oleh pemilik rumah? boleh nggak saya jawab? Saya jelasin. Tanpa harus dipotong dulu. Oke, tapi saya akan potong kalau kurang jelas. Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Kenapa? Karena ada domain-domain yang berada di luar pengetahuan Pak FA. Itu yang pertama. Oke. Apalagi dalam pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya Mas Aiman tanya hubungannya dengan Don Rito segala macam. Bukan, pertanyaan saya sederhana, Bang. Bagaimana? Bang, sorry, Bagaimana mungkin? Enggak, pertanyaannya saya koreksi dulu. bukan, pertanyaan kok dikoreksi. Iya, Berangkas agar itu clear ini. Bukan, pertanyaan sederhana sekali. Apakah berangkas itu dimiliki oleh Pak Febri Adriansyah atau tidak? Sederhana. Pertanyaannya sangat itu sederhana. kan sudah jelas tadi. Berangkasnya. Yang saya sampaikan adalah berangkas itu pertanyaannya bagaimana kalau berangkas tersebut ada Bukan bertanya lagi. Enggak. Jawabannya Begini loh, atau tidak? saya ingin Apakah meluruskan- berangkas itu saya ingin meluruskan logika milik Pak pertanyaan Febri tersebut. Adriansyah atau tidak? Saya ingin meluruskan pertanyaan tersebut. Yang bisa saya konfirmasi adalah rumahnya milik keluarga Pak FA. Soal berangkasnya, soal emasnya, soal uangnya, penyidik yang buktikan. Saya nggak tanya emas dan uangnya. Enggak. Saya tanya berangkasnya. Apakah itu dimiliki oleh Pak FA atau tidak? Itu kan sudah dibilang itu di luar pengetahuan Pak FA. Artinya tidak dimiliki oleh Pak FA. Lah kalau dia tidak tahu bagaimana? dia Artinya membuktikan? Bang Aiman Ini berarti logika kliennya saja. tidak jujur terhadap penasihat Berarti hukumnya. berarti sudah Itu diakui aja. bahwa berangkasnya Iya. pun bukan milik Pak FA. Iya. Jadi Jadi- dibawa oleh Don Rito. Ini kapan ini? Tanggal 19 Agustus 2026. Mudah-mudahan nggak berubah nih pernyataannya. Iya. Karena itu biar clear nih kalau Ya. semuanya misalnya dari perspektif kami kan kebenaran menurut kami adalah Ya. 1, 2, 3, 4. Biar clear kemarin kami sampaikan silahkan dong penyidik buktikan. Misalnya kalau pertanyaannya soal berangkas, itu berangkas kapan dibuatnya? Siapa yang bikin? Siapa yang kontrol pembuatan berangkas tersebut? Kalau uang, emas, siapa pemiliknya? Kapan itu pindah ke sana? Itu domain penyidik Ya. yang harus membuktikan. Jangan tiba-tiba kemudian dijadikan beban oleh pada tersangka untuk bisa menjelaskan dan membuktikan itu. Yang bisa dipastikan sekarang adalah dari perspektif Pak FA nih, dari perspektif kami di advokat, fakta-fakta yang sudah clear itu sudah disampaikan dan emas itu disampaikan ke kami
itu bukan milik Pak FA dan Pak FA Ya. sudah lama tidak di Uang juga bukan milik Pak Eva. Ya, itu jelas ya, emas, kemudian falas. Dan satu lagi tambah, berangkas juga bukan milik Pak Eva. Itu sudah ditegaskan di luar pengetahuan beliau. Artinya bukan milik Pak Eva. Saya nggak tahu kalau milik atau tidak milik kan logikanya. Ini sederhana, ini sederhana. Enggak, Anda tanya soal pemilikan. Ini Mas sederhana Aiman. Bung Febri, jangan kemudian membalik-balik jawaban. Enggak, Mas Aiman. Ini perlu kejelasan bahwa ada pertanyaan sederhana yang tidak perlu diluruskan karena pertanyaannya sangat sederhana. Apakah berangkas di rumah Sentul milik Pak FA atau bukan? Pertanyaan sederhana dan jawabannya juga harus sederhana. Itu sudah jelas. Pertanyaan sederhana itu saya jawab itu di luar pengetahuan Pak FA. Artinya kalau bukan. itu di Makanya luar, makanya tunggu dulu saya jawab. Artinya itu bukan punya Pak FA. Makanya tunggu dulu saya jawab. Kalau itu di luar pengetahuan Pak FA, boro-boro memiliki, tahu saja tidak. Iya. Itu logika sederhana. Ya, yang artinya mestinya makanya saya kita penegasan pahami. ini kan jelas. Artinya bukan punya Pak FA, berangkas ya. Itu sudah jelas. Oke. Sudah jelas saya jawab. Ya, berarti ya. Pertanyaan permainan berulang-ulang. kata seperti udah Febri ini. Nggak berani ngomong iya masalah Ya, itu saya itu- agak gemes juga. Mas Sudah Aiman. clear itu. Mas Aiman, jadi permainan kata-kata seperti udah Febri ini sudah saya temui di ratusan pengacara yang saya hadapi ketika jadi penyidik gitu ya. Jadi memang nggak masalah, kan namanya tersangka kan harus punya alibi gitu. Tidak ya. mengetahui, Kalau tapi misalnya ditanyakan apakah punya miliknya atau enggak, tidak berani menyatakan iya atau tidak. Garis bawahnya itu. Ya, Tapi tidak mengetahui. Oke. Enggak, itu sudah clear Mas Aiman, ini biar clear ya. Satu, tidak mengetahui. Tentu saja karena dia tidak mengetahui, dia tidak memiliki. Oke. Saya hanya mengajak Mas Aiman menggunakan logika dan kita semua menggunakan logika. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu kemudian memiliki barang Oke. tersebut? Saya lebih mengajak kita menggunakan logika dengan Betul. Makanya bahasa saja. saya perlu penegasan. Artinya berangkas itu bukan milik Febri Adriansyah. Jawabannya adalah Sudah saya jawab 5 kali. justru Pak Aiman, sebentar. justru Pak Aiman. ya udah saya nggak Menarik memaksakan. Silakan. Pak Aiman, sebentar dulu saya Oke. interupsi. Kita kembali saat lagi. Nanti setelah lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara. Oke. Nanti kembali.